Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi hukum gravitasi Newton. Bagian A, hukum gravitasi Newton ini pertama dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang menyatakan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini diawali dari pengamatan Newton pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya, kemudian melalui penelitian lebih lanjut mengenai gerak-gerak jatuh benda, ia menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda jatuh karena tarikan bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Jadi ketika ada dua benda yang berinteraksi atau berdekatan, ada M1 dan M2, maka terjadi gaya tarik-menarik antara kedua benda ini. Besar gaya tarik-menarik kedua benda ini itu sebesar massa kedua benda dibagi dengan jarak antara kedua benda tersebut yang dipangkatkan 2 dikalikan dengan konstanta umum gravitasi, yaitu G besar. Jadi gaya tarik-menarik antara dua benda itu tergantung dari massanya. Semakin besar massanya, maka gaya tarik-menariknya semakin besar juga, tetapi berbanding terbalik dengan jaraknya. Kalau jaraknya semakin besar, berarti gaya tarik-menariknya akan semakin kecil. Kita lihat contoh soal. Jadi ada benda P dan R dengan jarak 6 meter, terus diantaranya ada benda S. Jika gaya yang bekerja pada benda S, gaya gravitasi yang bekerja pada benda S itu sama dengan 0, maka berapa jaraknya S ke P? Ya, jadi Fs sama dengan 0, hukum Newton, sigma F sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang bekerja pada S itu sama dengan 0, berarti tentukan gaya yang bekerja pada S. Gaya yang bekerja pada S adalah gaya Fsp, gaya gravitasi akibat benda P. Jadi Fsp arahnya ke kiri, ketemu sumbu X negatif, dan gaya Fsr yaitu gaya gravitasi, gaya tarik-menarik gravitasi yang disebabkan oleh benda R yang arahnya ke kanan. Makanya di sini Fsr ini yang ke kanan tandanya positif dan yang negatif yang arahnya ke kiri sama dengan 0. Lanjut. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti berubah tanda menjadi positif. Masukkan persamaan hukum gravitasi Newton, yaitu G dikali M. Karena ini antara gaya tarik-menarik antara benda S dengan R, berarti massanya antara massa S dengan massa R, kali jarak antara S dengan R dipangkat 2. Begitupun di sini antara massa S dengan massa P dibagi dengan jarak antara SP dengan P dipangkat 2. Kita coret yang sama, G dengan G, MS dengan MS, sama kita coret. Jadi yang tertinggal adalah MR per SR pangkat 2, MP per RSP pangkat 2. Berapa massanya R? Massanya R adalah ini 4 dan massanya P adalah 1. Jaraknya SR, S ke R.
Kenapa 6x di sini? Kan begini, dari P ke R diketahui di soal adalah 6. Sedangkan P ke S belum diketahui, jadi kita kasih X. Kita kasih X karena X yang mau dicari, kita kasih simbol X. Sehingga antara jarak S ke R itu adalah 6 dikurang X. Jadi SR itu 6 dikurang X pangkat 2. Terus SP ini X. Karena ini pangkat 2 makanya ini pangkat 2. Selanjutnya di sini kita tukar posisinya, ini bisa supaya lebih mudah kita gabung yang sama-sama berpangkat di ruas kiri. Jadi 4-nya ke sini, X2-nya ke atas. Ya kan bisa. Kalau silang kan akan ketemu. Jadi kita tukar dulu. Jadi kita gabung yang sama-sama pangkat 2. Nah, sekarang ini di sini posisi ruas kiri pangkat 2, ini 1/4. Selanjutnya kalau pangkatnya kita ingin buka, berarti ruas yang lain kita akarkan. Berarti di sini menjadi hilang pangkat 2-nya, terus yang 1/4 kita akarkan menjadi akar 1/4. Akar 1/4 itu adalah 1/2, ini tetap, tinggal dikali silang, 2 dikali X, 2X, 6 dikali 1, 6, min X dikali 1 itu min X. Ini digabung ke sini, dipindahkan ke ruas kiri, 2X ditambah X menjadi 3X, sama dengan 6, jadi X-nya adalah 6/3, yaitu 2. Berarti X-nya di sini adalah 2, artinya S ke R itu adalah 4, karena keseluruhannya jaraknya adalah 6. Bagian B, medan gravitasi disimpulkan dengan G. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang memetakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Dirumuskan G sama dengan F/m. Ini gaya gravitasi dibagi massa. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor berupa garis-garis medan gravitasi, di mana berupa garis bersambungan yang selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi. Jadi kalau digambarkan seperti ini, misalkan bumi, berarti gravitasinya masuk ke permukaan bumi, atau sebuah benda memiliki massa, maka gravitasinya ke arah benda tersebut. Masuk ke arah benda tersebut. Untuk menentukan besar kuat medan gravitasi, misalkan ada benda A, terus kita mau tentukan berapa kuat medan gravitasi di titik P. Jadi maka besarnya itu adalah G kecil sama dengan G besar dikali M/R pangkat 2. Jadi ada benda bermassa M, terus ada titik di sini. Kita mau tentukan berapa kuat medan gravitasi di titik ini akibat pengaruh benda A, maka rumusnya adalah G kecil sama dengan G besar M/R pangkat 2. Ya, G itu bisa juga kuat medan gravitasi, yaitu Newton per S pangkat 2. Bisa juga G itu adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau bendanya bergerak atau dipercepat, maka G di sini adalah percepatan gravitasi. Tapi kalau bendanya diam, maka G di sini adalah kuat medan gravitasi, yaitu Newton per sekon kuadrat. Ya, M itu massa benda, R jarak titik dari benda. Kita lagi lihat contoh soal. Percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi kita kalau di bumi percepatan gravitasinya 10. Terus pertanyaannya, kalau kira-kira di sebuah titik di atas permukaan bumi yang berjarak R dari permukaan bumi itu berapa gravitasinya? Berapa G-nya? Kita pakai rumus yang sebelumnya, kuat medan gravitasi. Jadi antara ini P, maksudnya ada partikel lain atau di titik lain, yaitu P, dan B itu sebagai bumi. Kita karena GP yang kita mau cari,
yang di partikel yang lain itu jadi GP per GB. Masukkan rumus G besar M dikali RP kuadrat, itu yang diukur dari pusat bumi. Terus juga untuk B juga begitu, G M per RB pangkat 2. M dengan M sebenarnya bisa langsung dicoret, tapi penyelesaian di sini masih ditulis 1, boleh. Terus RP tetap RP. Disederhanakan menjadi ini kan bisa ujung kali ujung per tengah kali tengah. Ujung kali ujung adalah ini 1 dengan RB kuadrat dikali di bawah ke atas menjadi RB kuadrat. Terus menjadi pernya adalah tengah kali tengah. Ini RP kuadrat dikali 1 menjadi RP kuadrat. Akhirnya persamaannya didapatkan seperti ini. Ini tinggal kita masukkan nilainya. GB tadi gravitasi bumi itu 10. R-nya bumi itu adalah R ke permukaan bumi ya. Ya, ini yang titik pertama yang bumi, R-nya R, terus RP itu adalah R ditambah R menjadi 2R karena dari sini ke sini yang diukur. 2R, jangan lupa di pangkat 2. Selanjutnya kita pangkatkan ini 2R pangkat 2 menjadi 4R pangkat 2. Kita coret dikali silang GP berarti 10 kali ini 10, ini baru ke sini. Jadi atau langsung 10-nya ke sini boleh. Jadi GP ke sini dikali 10. Ini kan bisa langsung ke sini dikali. R kuadrat dengan R kuadrat habis, 10 dibagi 4 itu adalah 2,5 meter per second kuadrat. Jadi titik percepatan gravitasinya di titik partikel P itu adalah 2,5 meter per second kuadrat. Jadi berkurang. Soal selanjutnya. Diketahui data planet A dan B. Massa planet A ada jari-jarinya juga. Jika suatu benda berada di planet A memiliki berat 60 Newton, tentukan berat benda di planet B. Jadi persamaan yang digunakan masih kuat medan gravitasi. Ya, jadi diidentikan kuat medan gravitasi itu sama dengan berat benda. Ya, kurang lebih sama tadi penyelesaiannya. Sekarang yang membedakan adalah berat benda di B. Jadi saya kira mirip dengan yang tadi. Kita bandingkan WA dengan WB, masukkan rumusnya. WA berarti G MA per RA pangkat 2, WB G per MB RB pangkat 2. G dengan G dicoret. Ini antara massanya tidak bisa karena masing-masing memiliki massa yang berbeda. Sekarang selanjutnya penyelesaiannya bisa juga seperti ini. Ini tidak ujung kali ujung, tapi langsung yang menjadi penyebut dia bawa ke atas dengan catatan berubah posisinya. Jadi ini MA per RA tetap, MA per RA tetap dia. Terus ini kan mau dikali. Kalau pembagi mau dikali berubah posisi yang menjadi penyebut. Jadi ini kan di atas MB per RB kuadrat, makanya dibalik posisinya menjadi RB kuadrat dibagi MB. Ini berubah dibalik. Jadi kalau mau dikali dibalik posisinya. RB kuadrat per MB. Ya, saya pikir bisa dipahami. Terserah mau pakai cara yang tadi, bisa juga akan sama hasilnya. Ini cara kedua, boleh juga. Cuma yang membedakan di sininya. Kalau ini posisinya dikali, kalau di atas langsung dicoret. Lanjut. WA itu 600 Newton, WB yang mau dicari. Massanya MA adalah M, massanya B adalah 0,4 M ini. RA-nya itu R. Jangan lupa di pangkat 2. RB itu adalah 2R, ini 2R pangkat 2. MB ini tadi 0,4 M. Lanjut. Ini tetap. Ini 2R dikali 2R, 4R pangkat 2 ini tetap. Coret yang sama. R kuadrat dengan R kuadrat.
M dengan M, jadi yang tertinggal adalah 4 dibagi 0,4. Jadi ditulis 600 per WB sama dengan 4 dibagi 0,4. Kali silang, ini ke sini, ini ke sini. Ya, W ini dikali 4 dikali WB sama dengan 0,4 dikali 600. Jadi WB itu adalah 0,4 dikali 600 dibagi 4. Hasilnya adalah 60 Newton. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.